Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Badr rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada hari ini kembali kita akan membahas tentang sifat huruf. Yang dimana kita sudah jelaskan tentang sifat huruf yang pertama, yaitu sifat huruf yang berlawanan. Yang artinya adalah sifat huruf ini memiliki lawan. Misalkan contoh adalah hamas, lawannya adalah jahr, isti'la, lawannya adalah istifal, dan juga sifat huruf yang lainnya. Dan pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk ke dalam bahasan sifat huruf yang kedua, yaitu sifat huruf yang berdiri sendiri atau sifat huruf yang tidak berlawanan, tidak memiliki lawan dalam sifat huruf ini karena dia berdiri sendiri. Apa itu? Ya, adapun yang pertama adalah sifat sofir. Adapun sifat sofir maksudnya adalah suara yang sofir atau suara burung gitu ya, berdesis. Yaitu di mana sofir ini memiliki 3 huruf, yaitu huruf torful lisan atau ujung lidah ketika dia menempel di gigi seri bagian bawah. Yaitu ada 3 huruf sebagaimana kita ketahui, yaitu adalah huruf sa, za, dan juga huruf so. Nah, kalau kita membaca huruf ini maka dia ada suara berdesisnya. Contoh ya, s, az, kemudian os. Maka ini adalah sifat sopir, sifat berdesis ya, sifat berdesis. Ini adalah sifat yang pertama. Nah, sehingga ketika kita membaca sifat ini maka ada suara ya yang keluar dari celah sempit antara ujung lidah, demikian pula dengan 2 gigi seri atas dan juga bawah. Ada udara atau suara yang keluar dari celah-celah tersebut. Nah, ini adalah sifat yang pertama, namanya adalah sofir. Sifat yang kedua adalah qalqalah atau adalah memantul, yaitu ketika kita mewakafkan huruf-huruf qalqalah maka hurufnya akan mantul. Jadi mana qalqalah terbagi menjadi 2 ya. Qalqalah ini hurufnya itu ada 5, yaitu qatbu jaddin. Qatbu jaddin atau kalau biasa kita dengar adalah baju di toko. Ba, ja, da, to, dan juga ko. Yang dimana qalqalah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah qalqalah kubro. Qalqalah kubro adalah setiap huruf qalqalah yang diwakafkan, dimatikan. Dia hidup tapi kita matikan. Contohnya adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam surah Al-Lahab, misalkan tabat yada abi lahabi wa tabba. Ini ba-nya hidup, kemudian kita matikan. Wa tabba. Atau di ayat yang lainnya adalah al-falaqi, ya rabbul falaqi. Nah, kita matikan rabbul falaq. Nah, ini adalah qalqalah kubro. Adapun kalau qalqalah sugro adalah ketika huruf-huruf qalqalah ini dia itu sudah mati karena dia terletak di tengah kalimat. Contohnya adalah misalkan firman Allah qad, ya qad aflahal mu'minun, atau misalkan ya sidqin, atau misalkan ya liyunfiq, atau yang lainnya. Dia ada di pertengahan kalimat yang dimana dia harokatnya adalah sukun. Ini adalah sifat yang kedua. Adapun sifat yang ketiga adalah sifat lin atau layin, atau dia adalah ya tersebut sebagai, atau artinya layin ini artinya adalah lembut. Misalkan contoh adalah ketika huruf ya fathah bertemu dengan waw mati, demikian pula ya mati. Misal adalah khauf, bait, kemudian haid ya, dan lain juga sebagainya. Dan perlu diketahui sifat layin atau sifat lin ini adalah sifat yang lembut, sehingga tidak boleh untuk ditekan, demikian pula digentak. Ya, misalnya contoh adalah khauf, bait, cukup seperti itu aja, bukan khauf atau bait. Dia ada gentakan ya, ada tekanan. Syaiton, nah ini salah karena dia ada tekanan ketika syai'nya, sedangkan lain ini arti adalah lembut. Maka kita katakan adalah dia mengalir begitu saja, bait, syaiton, dan juga kalam-kalam yang lainnya. Kemudian sifat yang ketiga namanya adalah al-inhiraf. Maksudnya adalah menyimpang. Maksudnya apa menyimpang? Yang dimana menyimpang ini adalah suara huruf itu alirannya tidak sempurna karena menyimpang disebabkan terhalang oleh lisan. Jadi di awalnya lurus, kemudian ya dia menyimpang begitu. Hurufnya apa? Yaitu hurufnya pertama adalah la. Yang kedua adalah ro. Coba kita rasakan ya, tatkala kita mengucapkan la maka suara pun tidak langsung lurus tapi ada persimpangan. Demikian pula ro, ada persimpangan. Maka ini adalah maksud dari inhiraf. Kemudian sifat yang kelima adalah takrir.
Takrir ini adalah pengulangan. Jadi mana kalau tatkala kita mengucapkan huruf takrir tidak secara sengaja kita pun akan mengulang huruf ini. Yaitu huruf apa? Yaitu huruf ra, ya. Ar. Maka ada yang terulang di situ, ar. Namun tetap tidak boleh kita melampaui batas dalam takrir sehingga mengatakan Ar-Rahman. Ini salah. Cukup kita takrir yaitu adalah ketika ada getaran halus, ya, disebabkan sempitnya makhraj. Ar-Rahman. Jadi tidak mengulang terus-terusan, bergetar terus-terusan, hanya sedikit saja. Ar-Rahman. Baik. Kemudian sifat yang keenam adalah sifat tafasyi atau sifat menyebar udara. Yang dimana ini adalah ketika kita mengucapkan huruf sya, maka dia pun akan tersebar udara. Dan huruf sya ini ya tidak ada hubungan dengan bibir dibuka gitu, sya tidak. Tapi walaupun dia kita buka sedikit sya, tapi dia sudah ada sifat tafasyinya, atau dia keluar udara berhembus, ya begitu saja. Dan selanjutnya adalah ya sifat yang ketujuh adalah istitalah. Istitalah maksudnya adalah memanjang. Ini ada pada makhraj huruf bo. Jadi maksud dari memanjang adalah ada tekanan dari belakang ya ke depan. Bo. Kita rasakan seperti itu. Nah sehingga salahlah ketika seorang mengatakan huruf do langsung saja tanpa ada tekanan dari belakang. Do misalkan. Maka menjadi makhrajnya da. Karena makhraj do ini adalah sifatnya adalah istitalah, yaitu dia bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah sudah menempel pada gigi geraham atas, yaitu ada tekanan dari ya belakang lidah. Bo. Nah, jadi kalau kita kasrohkan pun pastikan seperti itu. Bo, bi, bu, bukan do di du. Kalau do di du maka menjadi da. Do di du salah, tapi ada tekanan dari belakang ke depan. Bo, bi, bu. Ini adalah sifat istitalah. Dan sifat yang terakhir adalah sifat gunnah atau sifat dengung. Dan sifat dengung ini adalah ya sebagaimana yang sudah kita ketahui adalah suara yang keluar dari rongga hidung atau al-khayshum ya. Dan gunnah atau dengung ini ada beraneka ragam tingkatannya. Jadi mana maksud dari tingkatan ini adalah setiap gunnah itu ada takarannya, ada yang berlebih, ada yang sempurna. Ya, jadi dia gunnahnya itu terasa agak panjang ketimbang yang lain. Yaitu apa sajakah ya gunnah-gunnah tingkatan gunnah tersebut? Yang pertama adalah akmal matakun atau gunnah yang paling sempurna. Yaitu apa? Yaitu gunnah ini kita rasakan itu lebih panjang rasanya dengungnya ketimbang yang lain. Yaitu kapan? Ketika contohnya adalah ketika ada huruf nun demikian pula mim yang bertasydid. Misal contoh adalah Muhammadun, amanna, maka di sini kita agak panjang kadarnya. Demikian pula ketika dia idgham bigunnah, misalkan contoh adalah khairan yara, maka kita lihat kadarnya itu dia lebih panjang ketimbang yang lainnya. Ya, kemudian pula idgham mutamati lain ya semacam adalah ketika ya huruf mim bertemu dengan mim, ya akhirnya mimnya bertasydid dan juga yang lainnya. Ini adalah ya akmal matakun atau idgham yang paling sempurna. Yang kedua adalah idgham kamil. Idgham kamil itu idgham sempurna. Yang dimana takarannya itu lebih kurang ya, agak kurang dari akmal matakun. Yaitu kapan? Yaitu ketika ya adalah ketika ada huruf nun demikian pula mim yang ikhfa. Misal contoh adalah waliman sabara. Nah di sini ada gunnahnya ya, ada tersamar, kemudian kita rasakan ada gunnahnya yang sempurna dan takarannya itu kurang dari akmal atau tingkat yang pertama ya. Misalkan contoh adalah mathuron, kemudian pula dalam ikhfa syafawi juga sama ya, ketika mim mati bertemu dengan ba. Hum barizuna, demikian pula ketika iqlab ya, karena dia pun nun di situ dan menjadi mim. Mim ba'di, karena kita berikan samar, demikian pula gunnah ketika mengucapkan iqlab. Sehingga di sini ada porsi yang sempurna ketika kita menggunakannya. Kemudian kedua adalah idgham naqis, ya idgham naqis atau idgham yang kurang. Yaitu ketika huruf nun ya, demikian pula mim itu sukun ketika izhar.
Misalnya contoh adalah an'amta. Nah ini kadarnya sedikit. An'amta. Sempat mampir di khayshum, rongga hidung, namun hanya sebentar. An'amta. Atau misalkan ya, alaihim. Alaihim. Maka ini dianggap sebagai idgham naqisah atau idgham yang takarannya, kadarnya kurang. Nah kemudian idgham yang terakhir adalah anqas ma takun, atau ya yang paling kurang. Itu kapan? Ketika kita ini mengucapkan huruf nun, demikian pula huruf mim, yang dimana dia itu berharokat. Misalnya contoh adalah nahnu, nahnu, atau namariku, nahnu, namariku. Hanya singgah sementara saja huruf gunnah tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, kita sudah jelaskan tentang sifat huruf yang tidak berlawanan ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan mari kita terus untuk bertalaki, ya, kita terus untuk ikut belajar tahsin, demikian pula kita ulang terus ya di rumah agar senantiasa kita semakin fasih dalam melafazkan makhraj, demikian pula sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.